Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saya, Mbak Ikriska Romadona, saat ini saya mengajar seni budaya di SMA Negeri 1 Balong Panggang yang bertempat di Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali. Hari ini, tanggal 13 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN dengan materi membuat evaluasi dalam bentuk kritik karya seni rupa berdasarkan tema, jenis, fungsi tokoh, dan nilai estetisnya dalam bentuk lisan atau tulisan. Menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, mohon Bapak Ibu penguji berkenan dan mohon saran serta masukannya demi perbaikan saya ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari yang cerah ya. Iya. Semoga kalian semua happy. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelasnya Fahri dipimpin berdoa ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan sebuah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yang bertugas bisa ke depan, semuanya bisa berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Michelle. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk Semua, Bu. Oke, masuk semua nihil ya berarti ya? Iya. Oke, saya lihat kelasnya sudah bersih, pakai dasi semua, yang cowok cakep-cakep, yang cewek juga rapi-rapi kerudungnya. Sepertinya sudah siap untuk memulai pelajaran seni budaya pada hari ini ya? Iya. Siap? Siap. Oke, biar lebih semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, angkat tangannya bilang pagi, pagi, pagi. Yes, oke? Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, beri tepuk tangan. Nah, dari hari ini itu adalah membuat evaluasi dalam bentuk kritik karya seni rupa berdasarkan tema, jenis, fungsi, tokoh,
sering melihat kayak poster bisa dipakai untuk promosi. Jadi apa yang kita pelajari bermanfaat di lingkungan sekitar. Jadi apapun yang kita pelajari itu akan berdampak kepada diri kita. Materi kali ini sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang satu, ada yang bisa bantu membacakan? Tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: 1. Membuat evaluasi dalam bentuk kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, tema, nilai estetis, dan tokohnya dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik. Oke, terima kasih Airin. Yang kedua yaitu mempresentasikan hasil kritik karya seni rupa secara tertulis dan lisan dengan percaya diri. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menilai suatu karya seni dari beberapa subjek dan objek, kemudian kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Jadi nanti kalian akan membuat proyek. Kemudian materi kita hari ini adalah tentang kritik seni. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya pengen tanya untuk materi sebelumnya masih ingat apa enggak ya? Kita tes ya. Ada yang masih ingat tidak perbedaan? Kan banyak aliran-aliran seni rupa. Ada yang masih ingat enggak? Aliran naturalisme sama realisme kan berbeda. Ada yang tahu perbedaannya? Saya Bu. Oh oke, Wahid. Ayo berdiri Wahid. Naturalisme adalah gambar lukisan mempunyai unsur alam, sedangkan realisme adalah lukisan yang sama dengan aslinya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Jadi naturalisme sama realisme itu beda. Kalau naturalisme jelas itu adalah lukisan yang berbau alam seperti air terjun, pegunungan, lingkungan, pemandangan. Kemudian kalau yang realisme itu bentuk yang sama seperti aslinya ya tadi ya. Berarti kalau kamu gambar orang terus ada lukisan persis, itu namanya realisme. Nah, kemudian ada yang masih ingat nggak teknik berkarya seni rupa? Akuarel, ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke, Nabila bisa dijelaskan? Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sablon basah agar lukisan terlihat transparan. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Nabila. Jadi kayaknya anak-anak masih ingat ya sama materi sebelumnya ya. Ingat. Kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu kritik seni. Nah, apa itu kritik? Nah, kritik adalah tanggapan yang umum diberikan oleh seseorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Jadi mengapresiasi karya orang lain, itu yang disebut kritik. Jadi kalau kritik seni rupa itu apa? Kritik seni rupa adalah analisis dan penilaian atas kelebihan dan kekurangan pada karya seni tersebut. Jadi kalau mengkritik itu tidak boleh negatifnya saja. Jadi ada kelebihannya. Jadi biar imbang. Kemudian ini ada beberapa tahapan kritik seni rupa. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada analisis formal, yang ketiga ada apa? Interpretasi, kemudian yang terakhir evaluasi dan penilaian. Kemudian dan selanjutnya bisa kalian lihat di sini. Oke. Semua terlihat jelas kan? Terlihat jelas. Ini adalah contoh. Jadi contoh. Ada gambar sebuah karya, kemudian kamu deskripsikan apa yang kalian lihat di gambar tersebut. Oke, sekarang saya tanya, dari gambar ini yang kalian lihat ada apa? Sangkar, sarang burung. Kemudian ada apa lagi? Pepohonan. Kemudian apa? Pegunungan. Awan pegunungannya di mana, Miftah? Oh, di dalam sarangnya. Itu yang kalian lihat. Oke. Itu adalah menjelaskan tentang deskripsi. Kemudian analisisnya. Dari warna ini, yang point of interestnya, gambar utamanya di mana? Sarang. Oke ya. Sarang sama gambar pemandangan. Nah, itu adalah gambar utamanya.
Kenapa? Karena warnanya lebih jelas, lebih kontras. Nah, yang belakangnya dibuat transparan atau backgroundnya agak ngeblur. Kemudian interpretasi. Maksud dari dibuatnya karya ini itu apa? Nah, maksud dibuatnya karya ini itu adalah pelukis ingin menjelaskan bahwa kalau di belakangan pepohonan tapi kering kerontang. Jadi harapan pelukis dia ingin keadaan bumi, keadaan hutan itu seperti yang ada di dalam sarang. Jadi harapannya itu adalah interpretasi. Dari sini bisa membedakan antara deskripsi, interpretasi dan juga analisis. Bisa kan? Bisa. Oke, bisa. Yang kemudian terakhir kalian nilainya dengan apa? Menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Oke. Selanjutnya ini kalian bisa video tahapan evaluasi kritik seni. Bisa di-scan nanti untuk tambahan media pembelajaran kalian. Saya bagikan. Tolong Pak Hari boleh minta tolong bagikan. Sebelum kita bagikan nanti itu ya, berkumpul dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Minggu kemarin kan sudah dibagi kelompoknya. Sekarang berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Pak Hari dikasih berkelompok bahan ajar sama LKPD-nya ya. Oke, silakan berkumpul dengan teman satu kelompoknya. Dijadikan satu untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Silakan berkumpul di komputer yang sudah ditentukan. Mau pakai yang mana? Itu yang kelompoknya Rora. Sudah berkumpul dengan teman satu kelompoknya, sudah pegang LKPD dan bahan ajarnya? Sudah semua? Oke, sekarang silakan kalian lihat untuk LKPD-nya. Akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, kalian membuat evaluasi dalam bentuk kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, tema, nilai estetis dan tokohnya dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, diskusikan dengan kelompokmu, pilih salah satu karya seni lukisan, pilih satu aja. Kemudian kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Coba kamu evaluasi, kamu kritik, kamu cari deskripsinya, kamu jelaskan analisisnya dan interpretasi di dalamnya. Kemudian kalian evaluasi dan kalian nilai. Oke, setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Pengerjaan 20 menit cukup? Cukup ya. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Untuk media ajarnya kalian bisa bahan ajarnya kalian bisa ini ada barcode. Kalau kamu masih bingung contohnya, bisa kalian scan pakai handphone kalian. Ya, oke. Dan silakan dikerjakan. Oke, untuk video ini bisa kalian scan untuk tambahan bagaimana cara membuat evaluasi kritik seni. Ini ke bawah ini. Oke, nanti kalian dibagi untuk yang jadi moderatornya, kemudian siapa yang bagian menjelaskan deskripsi, analisis, interpretasi, penilaiannya, kemudian nanti ada yang bagian jawab pertanyaan. Nah, itu juga dibagi biar semuanya satu kelompok ikut aktif ya. Siap. Ini yang bagian apa? Bikin desainnya siapa? Presentasi? Saya. Oh, aja. Kemudian ini yang bagian nulis ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ambil apa? Judulnya apa? Lukisannya siapa? Mencari kutu rambut. Pelukis Hendra. Oke. Pelukisnya Hendra. Judulnya? Mencari kutu rambut. Oke, mencari kutu rambut. Nanti dijelaskan semuanya. Dibagi siapa yang ngomong, siapa yang menjelaskan, siapa yang moderator, sama siapa yang jawab. Oh, moderatornya Miftah. Oke, siap.
Oke, waktu sudah habis anak-anak. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, mantap. Sudah selesai semua. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil proyek kalian yang mengevaluasi kritik karya seni. Ada yang mau menawarkan diri untuk tampil duluan? Saya, Bu. Oke, grupnya aja dulu. Oke, silakan. Sudah dikirim Bu Fatik ya? Ya. Oke, semuanya perhatikan. Ini kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya tadi, hasil kerja proyeknya, yaitu kritik karya seni rupa. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Ilkandini. Saya Intan Anggreni. Saya Muhammad Fahri. Saya Muhammad Arjunaim. Saya Abdul Hakim Nugroho. Di sini kami memakai karya dari Basuki Abdullah yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran. Lukisan karya Basuki Abdullah ini yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran digarap pada tahun 1940 yang berukuran 150 cm dikali 120 cm. Pada lukisan ini, Pangeran Diponegoro menunggangi kuda yang berlari kencang pada background yang digambarkan seperti kobaran api yang membara. Yang ekspresif dengan warna merah, jingga, kuning, coklat, putih, dan hitam. Analisis formal. Pada lukisan ini, background digambarkan kesan yang panas. Dari perpaduan warna merah, jingga, kuning, coklat, putih, dan hitam, terdapat tekstur halus digarap dengan sapuan kuas pada kanvas. Interpretasi. Dalam lukisan ini, Basuki Abdullah berusaha menampilkan suasana peraturan background pada lukisan seperti kobaran api, memiliki arti semangat perjuangan yang pantang menyerah melawan penjajahan. Penilaian. Menggambarkan suasana pertempuran dan maknanya dapat ditangkap oleh orang yang melihatnya. Lukisan ini juga memiliki ciri khas goresan yang berbeda dengan seniman lain. Kombinasi warna dengan kesan panas yang menggambarkan keberanian dan keseimbangan lukisan ini sudah bagus. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Apakah karya Basuki Abdullah hanya di Ponegoro memimpin pertempuran? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan izin menjawab. Tidak hanya itu teman-teman, karya Basuki Abdullah ini ada juga yang berjudul Joko Taro. Peperangan antara Gatot Kaca dan Antasena, juga masih banyak yang lainnya. Bisa dipahami, Oke, Ustaz? bisa dipahami. Terima kasih. Oke, sudah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak? Oke, kalau tidak bisa ditutup. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya dan kelompok saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah tampil pertama. Jadi karyanya Basuki Abdullah itu tidak cuma ini ya. Jadi masih ada beberapa karya yang lain. Karena itu dia disebut pelukis ternama di Indonesia yang sampai terkenal di seluruh dunia. Jadi kalian bisa searching di internet apa saja karyanya untuk wawasan tambahan kalian. Selanjutnya, ayo kelompoknya siapa yang akan tampil? Oh, kelompoknya Michelle. Oke, bisa ke depan? Panji? Wah, Panji paling cakep, paling ganteng ya. Cowok sendirian.
Oke, untuk presentasi selanjutnya moderatornya siapa? Panji. Oke, silakan Panji agak ke sini. Geser. Semuanya perhatikan ya, bisa dimulai untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja tentang kritik seni karya dari Vincent van Gogh. Sebelum memulai perkenalan, saya Surya Panji Bumantoro. Saya Nabila Aulia Putri. Saya Nadia Syafira. Saya Misal Fitri Valina. Saya Rina Ardiana. Deskripsi karya seni dari Vincent van Gogh adalah lukisan ini berjudul Starry Night yang digarap pada tahun 1889 dengan dimensi 74 cm dikali 92 cm. Lukisan ini menggambarkan pemandangan dari arah timur jendela kamarnya di rumah sakit jiwa dan menggambarkan suasana langit sebelum matahari terbit dan sebuah desa impian. Analisis. Background digambarkan cenderung memakai warna gelap. Ada beberapa unsur seni rupa yang terkandung dalam lukisan ini. Yang terkandung dalam lukisan ini yaitu garis, warna, gelap terang, tekstur, dan bidang. Terdapat warna gelap, kontras, yaitu warna biru tua dan kuning terlihat menonjol. Interpretasi dari karya Vincent van Gogh yaitu dalam lukisan ini Vincent van Gogh menampilkan bahwa bentuk goresan melingkar yang ada pada lukisan menggambarkan pola turbulensi dalam dinamika fluida yang digambarkan seperti pusaran kecil dan energi yang bekerja secara bersamaan. Penilaian dari lukisan Vincent van Gogh yaitu kelebihan menjadi inspirasi bagi pelukis lain dan menjadi bahan penelitian dalam bidang seni. Untuk kekurangannya yaitu warna terlalu mencolok sehingga membuat yang melihat bingung dengan konsep. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Saya ingin bertanya. Oke, siapa? Cal? Pesan apa yang disampaikan dalam lukisan Starry Night tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Silakan. Kesimpulannya, makna Starry Night adalah gambaran kehidupan yang telah dijalani seseorang yang menyimpan banyak kisah suka dan duka tapi indah. Terima kasih. Suka duka tapi indah. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Ada pertanyaan lagi, Nana? Cukup. Oke, bisa ditutup, Mas Panji? Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya kelompok yang terakhir ya, yang ditunggu-tunggu. Oke, sudah diperhatikan? Sudah siap kelompok yang ketiga? Siap. Siap, kelompok yang terakhir. Bisa dimulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan karya yang berjudul Mencari Kutu Rambut. Pelukisnya bernama Hendra. Nama saya Muhammad Musa Kelarsil Hakim. Saya Namira Rizky Haina. Saya Nur Airin Fitri Adelia. Dan saya Roro Wulan Kinasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berjudul Mencari Kutu Rambut dengan pelukis Hendra pada tahun 1953. Oke, dalam lukisan Mencari Kutu Rambut, nampak Hendra menampilkan dua sosok wanita dewasa dengan memakai baju kebaya sederhana dengan rok menggunakan jaring. Dan satu anak kecil yang sedang memegang wayang dengan di bangku salah seorang wanita dewasa. Wanita yang sedang mencari kutu menggunakan baju berwarna biru keputihan yang warnanya hampir sama dengan warna background yang ingin ditampilkan dengan motif titik-titik berwarna-warni dengan menggunakan rok dan dari jarik warna coklat dengan rambut diikat. Analisis. Lukisan ini cenderung bergaya ekspresionis dengan tampilan warna dan background yang sederhana.
kemudian warna biru yang masuk pada warna baju, warna pertama, kemudian warna tanah yang masuk pada warna jarik warna kedua. Kemudian adanya bentuk wayang dan sedang dipegang anak kecil sebagai mainan menegaskan bahwa kebiasaan mencari kutu rambut yang ditampilkan merupakan kebiasaan masyarakat di Jawa. Penilaian, kelebihan karya lukisan berjudul Mencari Kutu Rambut ini sangat menarik seniman ingin menampilkan sebuah kebudayaan atau kegiatan masyarakat desa, khususnya para wanita, dengan gambaran yang jelas yang mendukung judul sehingga apa yang dipikirkan apresiator tidak jauh-jauh dari judul yang ditampilkan. Kekurangannya, namun ada sedikit yang menjadikan kekurangan, yaitu pada background yang dibuat kurang menampilkan bahwa itu adalah kebiasaan masyarakat. Tentu terlalu sederhana dan tidak mendukung subjek mater yang ditampilkan. Padahal biasanya orang yang mencari kutu rambut. Di sini telah menyampaikan dari mencari kutu rambut. Silakan ada yang mau sesi tanya jawab? Saya. Oke, Panji silakan berdiri. Lukisan tersebut dibuat pada tahun berapa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Lukisan Mencari Kutu Rambut ini dibuat pada tahun 1953. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak. Oke, sudah tidak penasaran lagi? Oke, bisa ditutup. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Tadi kelompok yang pertama apa tadi? Karyanya Basuki Abdullah. Yang kedua karyanya siapa? Van Hok. Yang ketiga karyanya siapa tadi? Oh ya, Hendra, Mencari Kutu Rambut. Memang kayaknya mencari kutu rambut unik ya. Oke. Itu adalah kebiasaan orang di Jawa. Soalnya tadi ada wayangnya, interpretasinya seperti itu. Oke, bagus sekali. Semuanya sudah sepertinya sudah paham bagaimana melakukan evaluasi kritik sebuah karya seni rupa. Jadi sudah menjelaskan detail dan tidak hanya menjelaskan kekurangannya saja, tapi kelebihannya juga disampaikan. Oke, beri tepuk tangan untuk semua. Hebat sekali. Oke anak-anak, setelah presentasi selesai, setelah kalian tadi berdiskusi dengan teman kalian, kemudian kalian mencari tahu bagaimana mengevaluasi yang baik untuk sebuah karya seni. Nah, setelah kegiatan yang ini tadi, setelah kegiatan mencari hasil karya, kemudian kalian mengevaluasi, kemudian kalian mempresentasikan. Dari pembelajaran ini ada yang bisa menarik kesimpulannya enggak apa yang kita pelajari? Oke, siapa? Roro. Oke, silahkan berdiri, nah. Kesimpulan karya seni, kesimpulannya yang dapat saya terima, setiap karya seni itu bisa diapresiasi dengan cara kritik seni dengan tahapan, yaitu 1. Menjelaskan deskripsi, 2. Menganalisis, 3. Menginterpretasi, dan terakhir adalah menilai. Oke. Jadi itu adalah tahapan untuk mengevaluasi kritik seni ya. Yang pertama tadi apa? Deskripsi. Yang kedua analisis. Yang ketiga interpretasi. Yang terakhir evaluasi dan penilaian. Oke, berarti di sini kalian sudah paham ya. Jadi kalau mengkritisi sesuatu hal, mengkritisi suatu karya, tidak boleh hanya menyampaikan keburukannya saja secara kasat mata. Jadi harus dipahami dulu, harus dimengerti dulu, kemudian kalian bisa menilai. Jadi menilai tidak hanya kekurangan tapi ada kelebihannya juga. Oke, selanjutnya
refleksi bagaimana kegiatan kita hari ini. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing? Oke, bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Fahri, ketua kelas bisa bantu ya mengumpulkan semua hasil kerjanya teman-teman. LKPD-nya. Oke, terima kasih. HP-nya silakan disiapkan. Di sini ada barcode yang sudah disiapkan sama Bu Baik. Kalian bisa scan untuk menilai pembelajarannya ini sudah baik apa belum. Ternyata cara menyampaikan Bu Baik ini terlalu cepat, atau tadi yang presentasi terlalu tergesa-gesa apa. Nanti kalian bisa tulis di sini. Nggak akan keluar nama, nanti hanya prosentase. Jadi dijawab sejujur-jujurnya. Oke, silahkan di scan barcode-nya, dikerjakan. Nanti kalau bingung bisa ke depan. Kalau kurang jelas ada di belakang. Untuk penilaiannya nanti Bu Baik cek lagi satu persatu ya. Saya cek lagi. Nanti di rumah dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi materi yang pertemuan ini dengan pertemuan yang kemarin dipelajari lagi. Nah, untuk soal nanti saya share link untuk tes materi yang kita pelajari hari ini dikerjakan di rumah. Minggu depan waktu di pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Oke, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi keselamatan pada saat pulang, dan hari ini, materi hari ini bermanfaat untuk bagi kita untuk besok. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan. LCD-nya nanti dirapikan, dikembalikan ke tempatnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.